Pernahkah kamu menemukan tumbuhan liar tumbuh di kebun, ladang, atau bahkan di sela-sela pot tanamanmu? Tanpa diminta, mereka hadir begitu saja. Kadang muncul satu atau dua helai daun kecil, lalu beberapa minggu kemudian sudah menjadi semak. Tumbuh di antara tanaman utama yang kamu rawat dengan susah payah. Respon kita biasanya spontan cabut dan buang, karena dianggap gulma atau pengganggu. Tapi, pernahkah kamu bertanya, sebenarnya tanaman ini berbahaya atau justru membawa manfaat? Faktanya, tidak semua tumbuhan liar adalah musuh. Beberapa di antaranya menyimpan nilai ekologis dan ekonomi yang sangat besar. Bahkan, sebagian digunakan dalam pengobatan herbal tradisional, sebagai pakan ternak alami, atau sebagai penutup tanah yang menyuburkan lahan. Kita akan bahas 7 tumbuhan liar yang sering diremehkan, tapi ternyata punya manfaat luar biasa. Siapa yang tidak kenal rumput teki? Tumbuh rendah, menjalar, dan sulit sekali dihilangkan. Bahkan, saat sudah dicabut, umbinya tetap tersisa di dalam tanah. Dan dalam beberapa hari, akan tumbuh lagi. Namun siapa sangka, di balik sifatnya yang ulet, rumput teki memiliki banyak manfaat. Rumput teki mengandung senyawa aktif seperti flavonoid yang berfungsi sebagai antioksidan dan antibakteri, minyak atsiri yang berfungsi sebagai aroma khas dan efek penyembuhan, saponin yang berfungsi meningkatkan daya tahan tubuh. Rumput teki juga dikenal dalam pengobatan tradisional untuk mengatasi gangguan haid, meredakan perut kembung, menyembuhkan luka dalam, bahkan digunakan dalam ramuan jamu sebagai pelancar pencernaan. Penelitian dari UGM menyebutkan bahwa nilai gizi rumput teki 26% lebih tinggi dibandingkan rumput biasa, terutama dalam energi metabolisme dan serat kasar. Peternak domba dan kambing mulai melirik rumput ini sebagai bahan tambahan berkualitas, terutama saat musim kering. Daunnya hijau keunguan, lembut, dan mudah tumbuh dari stek batang. Daun dewa termasuk tanaman biofarmaka, artinya punya potensi medis dan kesehatan yang kuat. Kandungan penting daun dewa, antioksidan alami, flavonoid, dan saponin. Daun dewa memiliki manfaat utama yaitu menurunkan hipertensi secara bertahap, menjaga kadar gula darah penderita diabetes, menyembuhkan luka luar dan dalam, meredakan radang sendi dan nyeri otot. Bahkan ada riset awal yang menyebutkan bahwa ekstrak daun dewa mampu memperlambat pertumbuhan sel kanker, meskipun masih butuh uji klinis lebih lanjut. Siapa sangka, lalapan yang sering kita makan bersama sambal ternyata masuk daftar tanaman liar yang menguntungkan. Kenikir bisa tumbuh di tanah yang miskin unsur hara dan tetap bertahan di cuaca panas. Kenikir memiliki kandungan nutrisi seperti vitamin A dan C yang tinggi, kalsium dan magnesium, polifenol. Kenikir memiliki khasiat seperti menguatkan sistem imun, menjaga kesehatan tulang, mengontrol tekanan darah, meningkatkan nafsu makan. Tak hanya itu, kenikir juga dikenal sebagai tanaman pendamping ramah lingkungan. Bunga kenikir menarik lebah dan kupu-kupu, membantu penyerbukan dan mengurangi serangan hama secara alami. Tahun bisa 2 kali panen, perawatan relatif mudah, dan potensi keuntungan mencapai ratusan juta rupiah. Bagi yang ingin memulai budidaya anggur tapi bingung mulai dari mana, jangan khawatir. Taniling menyusun e-book panduan praktis untuk budidaya anggur dari nol sampai panen. Dapatkan diskon khusus untuk pembelian hari ini, linknya ada di bio deskripsi. Tanaman ini dikenal karena aromanya yang tajam dan pertumbuhannya yang cepat. Terkadang, bandotan mendominasi lahan dalam waktu singkat. Itulah mengapa sering dianggap gulma yang berbahaya. Namun, daun dan batang bandotan mengandung senyawa yang bisa digunakan sebagai pestisida alami. Bandotan mempunyai komponen aktif seperti kumarin, flavonoid. Cara pakai sederhana: tumbuk segenggam daun bandotan, tambahkan air dan saring, lalu semprotkan ke tanaman yang terserang hama. Menurut jurnal dari IPB,
Semprotan bandotan bisa menurunkan serangan ulat gerayak, lalat buah, dan kutu daun hingga 45% tanpa mencemari tanah atau air. Tumbuhan ini sering ditemukan di pinggir parit, tanah lembab, atau halaman rumah. Pegagan memiliki bentuk daun bundar menyerupai kaki kuda, sehingga kadang disebut daun kaki kuda. Pegagan memiliki kandungan aktif seperti asiaticosidet dan madecaicosidet yang berfungsi untuk penyembuh luka, vitamin B dan C, triterpenoid yang berfungsi untuk menjaga elastisitas pembuluh darah. Pegagan memiliki manfaat seperti meningkatkan daya ingat dan konsentrasi, mengatasi jerawat dan mempercepat penyembuhan luka, menenangkan kulit sensitif dan mencegah penuaan dini. Pegagan kini menjadi bahan utama dalam skincare alami, toner, salep, bahkan minuman kesehatan. Di India, tanaman ini disebut Brahmi dan digunakan dalam pengobatan Ayurveda. Meskipun berduri dan terlihat liar, bayam duri termasuk sayuran sehat yang sering dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional. Bayam duri memiliki kandungan gizi seperti zat besi tinggi, vitamin K, serat dan fitonutrien. Bayam duri mempunyai khasiat seperti melancarkan produksi ASI, meningkatkan kadar hemoglobin, menetralisir racun dalam tubuh. Petani juga menggunakannya sebagai campuran pakan ayam kampung dan itik. Tanaman ini dipercaya membantu meningkatkan stamina dan produktivitas telur. Staria sering disangka rumput biasa, padahal ini adalah tanaman penutup tanah unggulan dalam konservasi lahan pertanian. Keunggulan rumput Staria adalah tahan kekeringan, mencegah erosi tanah, tumbuh cepat dan mudah diperbanyak. Selain itu, biji Staria kaya karbohidrat. Daunnya bisa jadi pakan cadangan musim kemarau. Akar serabutnya membantu menjaga struktur tanah. Staria cocok ditanam di lahan miring, tanggul, atau area yang rentan longsor. Petani kecil dapat menggunakannya sebagai penutup tanah alami tanpa perlu geotekstil atau bahan kimia. Nah, Sobat Tani, dari ketujuh tumbuhan liar tadi, ternyata semuanya punya manfaat yang luar biasa. Tidak hanya untuk manusia, tetapi juga untuk tanah, hewan ternak, dan ekosistem secara keseluruhan. Seringkali, kita terlalu cepat menilai negatif sesuatu yang tumbuh tanpa izin. Tapi, kalau kita lebih teliti, tumbuh-tumbuhan itu bisa menjadi aset alami yang sangat berharga. Bayangkan, jika kita bisa mengenali dan memanfaatkan tanaman liar di sekitar, bukan hanya menghemat biaya, tapi juga ikut melestarikan alam. Sekarang, coba lihat kebun, halaman, atau ladangmu. Adakah dari 7 tanaman liar tadi yang kamu temui? Like dan share kalau kamu merasa video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu tidak ketinggalan video-video edukatif selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.